Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Marifatul Insan, potensi manusia, dan makna ibadah. Kelompok 2 terdiri dari Aura Mutiarani Rahmalia, Della Ananda Putri, dan Yanti Amalia Sari. Prinsip penciptaan manusia. Bukankah telah datang atas manusia suatu waktu dari masa sedang ketika ia belum merupakan suatu yang dapat disebut? Quran Surat Al-Insan ayat 1. Dan tidakkah manusia memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Quran Surat Maryam ayat 67. Kedua dalil di atas dimulai dengan kalimat istifham yang menuntut perhatian supaya manusia memikirkan diri dan proses kejadiannya, sehingga dengan itu ia akan berlaku dengan benar dalam kehidupan di dunia ini sesuai dengan fungsi dan tujuan penciptaannya. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdiri dari ruh dan jasad yang dilengkapi dengan potensi dan kelebihan dibandingkan makhluk lainnya, yaitu hati, akal, dan jasadnya. Manusia pada mulanya tidak ada, tidak berwujud, tidak terbentuk, dan bukan apa-apa. Proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia ada dua, yaitu proses azali dan proses alami. Proses azali adalah proses di mana peran kemahakun payakunan Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi. Tidak ada sedikit pun campur tangan manusia, seperti dalam penciptaan Adam yang diciptakan dari tanah liat yang dibentuk, Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam, dan Nabi Isa Al-Masih yang diciptakan tanpa seorang ayah. Proses alami adalah proses kejadian manusia setelah Adam dan Hawa terkecuali Nabi Isa alaihi salam, yaitu harus adanya pencampuran antara laki-laki dan perempuan, bertemunya sel sperma dan indung telur di dalam rahim perempuan. Bahan dasar atau bentuk dan isi penciptaan manusia. Yang pertama, bentuk dasar, tanah liat, saripati yang hina atau air mani, mempunyai kecenderungan yang kuat pada tanah atau keduniawian. Isi dasar, ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai kecenderungan dan kebutuhan akan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada potensi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan memberikan kelebihan dan keutamaan yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Kelebihan dan keutamaan itu berupa potensi dasar yang disertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala atasnya, baik potensi internal dan potensi eksternal. Baik, yang pertama itu potensi internal. Potensi internal memiliki 4 potensi. Yang pertama, potensi fitriyah, yaitu potensi ini condong kepada potensi keimanan seseorang manusia. Yang kedua, potensi ruhiyah, potensi yang diletakkan pada hati nurani untuk membedakan dan memilih jalan yang hak dan jalan yang batil. Yang ketiga, ada potensi akliyah. Potensi ini terdiri dari panca indera dan akal pikiran. Yang terakhir ialah potensi jasmaniyah, kemampuan tubuh manusia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan sempurna, baik rupa, kekuatan, dan kemampuan. Oke, selanjutnya yang kedua itu potensi eksternal. Ia mempunyai 2 potensi. Yang pertama itu potensi huda, yaitu petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertegas nilai kebenaran yang Allah turunkan kepada Rasulnya untuk membimbing umat manusia ke jalan yang lurus. Yang terakhir potensi alam. Alam semesta merupakan potensi eksternal kedua untuk membimbing umat manusia melaksanakan fungsinya. Tujuan, fungsi, dan tugas manusia. Tujuan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Fungsi manusia sebagai khalifah atau wakil Allah SWT di bumi. Tugas manusia yaitu mengemban amanah untuk menjalankan Al-Quran. Makna ibadah. Makna ibadah, para ulama tauhid dan ulama usul fiqh memberikan definisi ibadah bahwa ibadah adalah sebuah nama atau sebutan untuk segala sesuatu, baik ucapan ataupun perbuatan, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah SWT, baik yang nampak ataupun tidak. Ibadah adalah suatu cara untuk mensucikan jiwa dan amal perbuatan manusia, dan ia merupakan perilaku atau tata cara kehidupan seseorang berdasarkan keikhlasan hati sambil mengharap rahmat dari keridhaan Allah Ta'ala. Mereka mengaplikasikan ibadah menjadi dua bagian, yaitu ibadah madlah dan khair madlah. Ibadah madlah adalah ibadah yang dikerjakan secara langsung berhubungan dengan Allah, seperti sholat, saum, dan haji. Sedangkan ibadah khair madlah adalah ibadah yang tidak berhubungan langsung dengan Allah SWT, namun ada hubungannya dengan manusia terlebih dahulu, seperti zakat, infak, dan sedekah. Kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan adalah pola adalah suatu yang sudah menjadi kebiasaan, kesinambungan, dan senantiasa menjadi pilihan. Pola hidup mana yang kita pilih tergantung kepada kebiasaan kita di dalam menetapkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak kita.